Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya sebuah negara bisa jadi negara maju? Nah, hari ini kita akan bedah peta jalan ambisius Indonesia untuk mencapai cita-cita itu. Ini adalah sebuah kisah tentang potensi yang luar biasa besar, tapi juga tentang rintangan yang nggak kalah besar. Jadi pertanyaannya simpel sebetulnya. Apa sih resep rahasia sebuah bangsa buat jadi raksasa ekonomi dunia? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan negara maju? Gampangnya, ini adalah negara yang standar hidup warganya tinggi, pendapatan per kapitanya oke, teknologinya canggih, kualitas pendidikan dan kesehatannya juga jempolan. Pikirin aja negara kayak Jepang, Amerika, atau Jerman. Nah, itulah garis finish yang lagi dikejar sama Indonesia. Ya, tujuannya udah jelas, menjadi negara maju. Lantas, dari mana perjalanan besar ini dimulai? Kayak pahlawan super di film-film, setiap negara itu punya bekal kekuatannya masing-masing. Dan Indonesia, wah, bekalnya ini ibarat harta karun yang melimpah ruah. Yuk, kita bongkar satu persatu aset terbesarnya. Aset pertama yang paling kelihatan mata adalah jumlah penduduknya. Lebih dari 270 juta orang. Ini angka yang gede banget, yang bikin Indonesia jadi salah satu raksasa demografi dunia. Tapi, jangan salah, kekuatannya itu bukan cuma di angkanya doang. Nah, ini dia kuncinya. Yang lebih penting dari sekedar banyak adalah komposisinya. Sebagian besar penduduk kita itu ada di usia produktif alias usia kerja. Inilah yang sering kita dengar sebagai bonus demografi. Artinya apa? Artinya kita punya mesin penggerak ekonomi yang luar biasa. Sumber tenaga kerja, kreativitas, inovasi, dan jadi rumah buat ribuan UMKM dan startup yang keren-keren banget. Selanjutnya kita ngomongin anugerah dari alam. Wah, kalau soal ini sih Indonesia juaranya. Coba deh bayangin, nikel yang penting banget buat baterai mobil listrik ada di sini. Emas, batu bara, melimpah, belum lagi kelapa sawit, karet, sampai kopi yang mungkin baru aja kita minum pagi ini. Ini semua adalah modal dasar yang nilainya, wah, luar biasa besar. Dan satu lagi yang sering dianggap sepele padahal krusial banget, lokasi. Posisi Indonesia itu ada di persimpangan jalur perdagangan dunia di antara dua samudra besar. Ini keuntungan geografis yang nggak semua negara punya loh, ibarat punya toko di jalan utama paling sibuk sedunia. Tapi, seperti di semua cerita hebat, jalan menuju puncak itu nggak pernah lurus dan mulus. Dengan potensi segede ini, tantangannya juga nggak main-main. Nah, sekarang kita lihat sisi lainnya. Apa aja sih rintangan yang menghadang Indonesia? Tantangan pertama, dan ini kelihatan banget di sekitar kita, adalah realitas adanya dua wajah Indonesia. Ada jurang yang cukup dalam antara kehidupan di perkotaan yang serba cepat dan modern dengan kondisi di perdesaan. Mulai dari kesempatan kerja, akses ke pendidikan yang bagus, sampai fasilitas kesehatan. Ini masalah kesenjangan yang nyata dan harus diatasi. Nah, ini nyambung banget sama bonus demografi tadi. Punya banyak anak muda itu satu hal, tapi memastikan mereka punya skill yang pas itu hal lain. Jadi, bonus demografi ini bisa jadi sia-sia kalau kualitas sumber daya manusianya nggak di-upgrade. Tantangannya ya itu, meratakan kualitas pendidikan dan memastikan keahlian yang diajarkan itu nyambung sama kebutuhan industri zaman sekarang. Dan ini dia, mungkin salah satu musuh terbesar dalam perjalanan ini, korupsi. Kenapa ini bahaya banget? Karena korupsi itu ibarat pajak siluman. Dia menggerogoti uang yang harusnya buat bangun jalan, sekolah, atau rumah sakit. Dia bikin birokrasi jadi lambat dan pastinya merusak kepercayaan masyarakat. Ini adalah PR besar yang harus terus-menerus diberantas. Oke, kita udah lihat potensinya yang luar biasa, kita juga udah lihat tantangannya yang berat. Terus apa rencananya? Gimana strateginya biar bisa menang? Nah, ayo kita bedah sekarang. Apa saja langkah-langkah yang disiapkan untuk menuju tahun 2045? Rencananya itu berdiri di atas 4 pilar utama. 1. Bangun infrastruktur biar semua wilayah nyambung. 2. Tingkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. 3. Modernisasi industri lewat yang namanya hilirisasi. Dan 4. Perkuat ekonomi digital. Keempatnya ini penting, tapi coba deh kita zoom in ke pilar nomor 3, karena ini lagi jadi game changer-nya banget. Jadi, apa sih hilirisasi itu? Gampangnya gini, jangan lagi jual bahan kue mentah, tapi jual kuenya yang sudah jadi. Idenya adalah, kita berhenti ekspor bahan mentah begitu saja. Kita olah dulu di dalam negeri. Jadi contohnya, kita nggak lagi cuma jual biji nikel, tapi kita olah jadi stainless steel atau bahkan komponen baterai. Tahu nggak? Nilai tambahnya itu bisa naik belasan kali lipat. Dan yang paling penting, ini menciptakan banyak banget lapangan pekerja di sini, di Indonesia.
Dan semua strategi ini bukan cuma untuk setahun 2 tahun ke depan ya. Ini adalah bagian dari sebuah visi jangka panjang yang super ambisius. Indonesia Emas 2045. Targetnya, pas banget di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100, negara kita bisa secara resmi masuk ke klub negara-negara maju. Keren kan? Jadi, kalau kita rangkum nih ya, resepnya tuh udah ada semua. Sumber daya alam, checklist, melimpah. Populasi besar dan muda, checklist, bonus demografi. Lokasi strategis, checklist, pas di jalur utama dunia. Semua kotak potensi itu sudah kita centang. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penutup. Semua bahan-bahan terbaik untuk jadi negara hebat itu sudah ada di atas meja. Pertanyaannya sekarang tinggal soal eksekusi, soal kemauan, dan soal konsistensi. Sanggupkah Indonesia meracik semua potensi ini menjadi kenyataan emas di tahun 2045 nanti? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.